Bagaimana bagi orang yang awam bisa membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang palsu, hadis yang hasan? Ya, maka kita katakan untuk orang yang awam, maka melihat kepada pendapat para ulama hadis yang terpercaya. Bagaimana bagi orang yang awam bisa membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang palsu, hadis yang hasan? Ya, maka kita katakan untuk orang yang awam, maka melihat kepada pendapat para ulama hadis yang terpercaya, bukan ulama hadis yang ngasal atau tidak dikenal sebagai penuntut ilmu hadis, tidak dikenal belajar dengan para ulama. Ya, maka kita katakan ketika kita menghukumi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus melihat kepada ulama hadis yang benar-benar mumpuni di dalam keilmuannya. Saya beri contoh. Di zaman Imam Ahmad, maka Imam Ahmad lah yang diakui sebagai ahli hadis. Kemudian di zaman Imam Al-Bukhari, maka beliau juga diakui sebagai ahli hadis. Di zaman muridnya yaitu Imam At-Tirmidzi, beliau juga diakui sebagai ahli hadis. Dan kita lihat bagaimana mereka berkecimpung dalam ilmu hadis dan mempelajari sanad-sanad hadis. Taib, kemudian kita temukan banyak nama seperti Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian yang belakangan seperti As-San'ani, Asy-Syaukani, ya, dan para ulama yang memang dikenal sebagai ulama hadis. Kemudian di zaman sekarang ini seperti kita mendapatkan karya luar biasa dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Inilah yang paling mudah kita dapatkan sekarang ini, dan beliau diakui keilmuan beliau oleh para ulama, para penuntut ilmu hadis di seluruh dunia. Tidak ada yang tidak mengakui beliau kecuali orang-orang yang punya hasad atau rasa iri, kemudian benci terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada sunnah. Kenapa? Karena kita sebagai penuntut ilmu hadis tahu bagaimana beratnya, bagaimana rasanya meneliti satu hadis saja. Itu butuh penelitian panjang. Bagaimana mengumpulkan jalur? Sudah mengumpulkan jalur, dilihat di mana madarul isnad, di mana tempat berkumpulnya sanad. Kemudian setelah itu digabungkan lagi, dicek per orang apakah bersambung apa tidak, terputus atau tidak jalurnya. Ya, itu kemudian setelah itu sudah tidak terputus, dicek lagi apakah bagaimana perawi-perawi hadis ini per orang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika ada cacatnya atau kelemahan, maka tidak bisa diterima hadisnya. Maka ini butuh perjuangan. Begitu pula melihat kepada matan atau isi dari hadis. Matan atau isi dari hadis. Maka subhanallah, ini butuh ilmu dan juga pemahaman terhadap kaidah. Oleh karena itu untuk orang yang awam, maka kita katakan kembalilah kepada para ulama hadis. Ya, kalau di zaman sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, tapi beliau sudah Syekh Muqbil, beliau sudah meninggal. Tapi sekarang masih ada ulama-ulama hadis yang terkenal dengan ilmunya seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang sudah khatam mensyarah menjelaskan Kutubus Sittah ditambah Muwatta Imam Malik. Ya, kemudian ada Syekh Abdul Karim Al-Khudair yang masih hidup sampai sekarang ini. Bifadlillahi ta'ala. Kemudian tadinya ada Syekh Ali Hasan sudah meninggal. Kemudian sekarang
Ya untuk yang di Urdun atau Yordania masih tersisa Syekh Masyhur Salman. Maka kita katakan ini sisa-sisa dari para ulama yang harus kita jaga, kemudian kita manfaatkan ilmunya.